Pemirsa, sejumlah kepala negara G20 mulai berdatangan ke Bali. Siapa saja yang sudah dan akan mendarat di Bandara Igusti Ngurah Rai hari ini? Kita bergabung bersama Jessica Wulandari langsung dari Bandara Igusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Jessica, siapa saja yang dijadwalkan tiba di Bali hari ini? Ya, Leo dan pemirsa, untuk menyambut kedatangan 17 kepala negara yang diprediksi akan hadir secara fisik di KTT G20 di Bali, ini ada sejumlah persiapan dan kami melihat sudah ada beberapa delegasi yang datang. Yang pertama, Leo, berdasarkan pantauan kami dan juga data yang kami terima, yaitu pada tanggal 12 November, ini ada delegasi pertama, yaitu dari Presiden Asian Development Bank, yaitu Masatsugu Asakawa. Dan kemudian pada tanggal 13 November, yaitu pada minggu malam tadi malam, ini yang pertama sudah ada yang hadir atau tiba di Bali. Yang pertama Klaus Schwab, ini selaku Executive Chairman the World Economic Forum. Kemudian ada Gilbert Hangbo selaku Director General International Labour Organization. Kemudian ada Presiden Korea Selatan, yaitu Yoon Suk Yeol, yang juga tadi malam disambut langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kemudian yang selanjutnya, ini ada Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida yang juga sudah tiba di Indonesia. Ini tadi malam langsung disambut oleh Gubernur Bali Iwayan Koster serta beberapa pejabat Indonesia. Kemudian terlepas dari itu sudah ada Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo Ebrard Casaubon, ini juga sudah tiba di Bali pada Minggu malam. Kemudian Leo, kami juga mendapatkan informasi dan berdasarkan pantauan kami tadi malam, Presiden Amerika Serikat Joe Biden ini sudah tiba di Bali pada pukul 21.46 waktu Indonesia bagian tengah. Yang mana ia juga datang menggunakan pesawat kepresidenan milik Amerika Serikat yang biasa dikenal dengan Air Force One. Dan berdasarkan pantauan kamera dari akun resmi G20, ini kami memantau Presiden Joe Biden ini keluar dari terminal VVIP di Bandara Igusti Ngurah Rai ini pada pukul 22:14 waktu Indonesia bagian tengah. Dan ia pun langsung keluar bersama rombongannya dan ia berdasarkan informasi yang kami terima memiliki Secret Service yang sudah di-request langsung ke pemerintah Indonesia. Yang mana Secret Service ini juga menyesuaikan adanya ketentuan dari pemerintah Indonesia. Kemudian tidak hanya Presiden Amerika Serikat Joe Biden saja yang sudah tiba di Bali. Kami juga melihat dari akun resmi G20, ada Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov yang menjadi perwakilan dari Presiden Vladimir Putin, yaitu Presiden Rusia yang berhalangan hadir karena adanya kepentingan domestik di tempatnya sendiri. Dan Leo, untuk hari ini memang ada 29 kepala negara dan juga kepala organisasi internasional yang dijadwalkan akan hadir. Ini diantaranya yaitu Presiden Tiongkok ini Xi Jinping dan juga Ibu Negara. Kemudian ada Presiden Uni Emirat Arab, ini juga ada Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Dan juga Presiden Turki ada Recep Tayyip Erdogan. Dan juga Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Untuk Presiden Joko Widodo sendiri sebetulnya tadi malam sudah mendarat di Bali. Ini pada pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah. Namun Presiden Jokowi ini hanya datang ke Bali untuk menerima penghargaan Global Citizen Award. Ini tepatnya berada di Nusa Dua Bali. Dan dilanjutkan saat ini posisi Presiden Joko Widodo masih ada di Solo. Ini untuk meresmikan Masjid Sheikh Al Zayed bersama dengan Presiden Uni Emirat Arab yaitu Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Dan tentunya kita saat ini masih menunggu kedatangan para delegasi dan juga Presiden Joko Widodo itu sendiri, dan kita akan melihat bagaimana nanti jalannya KTT G20. Yang mana KTT G20 ini sebetulnya menjadi forum atau menjadi tempat untuk membahas bagaimana perekonomian secara global dan juga pengembangannya secara global, Leo. Karena saat ini sebelumnya Luhut Binsar Panjaitan ini selaku ketua bidang dari dukungan penyelenggaraan G20 sudah menyampaikan untuk KTT G20 tahun ini dinilai cukup sulit penyelenggaraannya dikarenakan ada beberapa background. Yang pertama terkait dengan adanya pandemi COVID-19, kemudian adanya pembahasan terkait dengan krisis iklim dan juga saat ini juga akan menghadapi krisis pangan, serta di satu sisi masih ada tensi antara Rusia dan juga Ukraina yang juga nanti akan dibahas bagaimana dampaknya terhadap perekonomian dan juga pengembangan secara global. Leo. Jessica, kita mendengar juga ada rencana pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden
dan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang disebut-sebut akan dilakukan hari ini. Pertemuan bilateral ini di sela-sela persiapan untuk KTT G20 besok. Apakah sejauh ini rencana ini akan terus terjadi pertemuan ini, dan kira-kira apakah akan ada hasil yang optimal bagi ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat Tiongkok dan juga dampaknya bagi Indonesia? Ada informasi terkait ini, Jessica? Betul sekali, Leo. Untuk hari ini memang Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan juga Presiden Tiongkok Xi Jinping ini dijadwalkan akan bertemu sebelum adanya KTT di G20 pada tanggal 15 dan juga tanggal 16 November 2022. Tepatnya pada hari ini, namun kami belum mendapatkan informasi sebetulnya apa yang akan dibicarakan. Namun ini ada beberapa topik yang kemungkinan akan disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan juga Presiden Tiongkok Xi Jinping. Yang kami dapatkan informasinya, yang pertama terkait dengan kekhawatiran Amerika Serikat atas Taiwan, kemudian perang antara Rusia dan juga Ukraina, dan juga bagaimana ambisi nuklir Korea, maksud kami Korea Utara. Yang mana, Leo, sebetulnya beberapa media yang maksud kami seperti Bloomberg ini sudah menyampaikan kalau informasi terkait ini maksud kami tidak banyak harapan terkait dengan pertemuan ini, karena nantinya ini akan masih melihat bagaimana KTT G20 di tanggal 15 dan juga tanggal 16 November 2022. Leo. Baik, kita akan terus nantikan laporan-laporan selanjutnya dari KTT G20 di Bali. Jessica Wulandari, terima kasih untuk laporan Anda melaporkan langsung dari Bali.